Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Aji Kreator. Oke, di video kali ini saya akan bahas gagal bayar pinjol atau gagal pinjol. Nah, saya beritahukan kepada kalian untuk di awal tahun ini harus hati-hati galbay pinjol semakin ganas penagihannya. Nah, kenapa saya katakan semakin ganas penagihannya? Karena kemarin di akhir tahun 2023 banyak sekali orang yang galbay pinjol. Nah, kan sekarang itu pembukaan buku baru, teman-teman. Jadi yang tahun kemarin itu akan ditagih juga tetap teman-teman ya di awal tahun 2024 ini, malah semakin ganas teman-teman penagihannya. Nah, jadi teman-teman ini yang galbay pinjol harus siapkan mental teman-teman. Jangan takut ya sama DC pinjol, baik itu yang ilegal ataupun yang legal teman-teman. Jadi intinya teman-teman siapkan mental saja. Jangan dibayar teman-teman jika teman-teman itu tidak memiliki uang untuk membayarnya. Nah, jadi teman-teman itu jangan sampai memaksakan untuk membayar pinjol ya. Galbay itu lebih indah daripada membayar pinjol teman-teman. Nah, kenapa saya katakan seperti itu lebih indah daripada membayar? Nah, karena kalian jika tidak punya uang, terus kalian mau bayar sama apa teman-teman? Ya kan? Nah, misalkan kalian mau bayar dengan cara mengajukan pinjaman uang di aplikasi pinjaman online lain untuk menutupi hutang yang kalian galbay di aplikasi pinjaman online yang kalian sudah galbay, maka nanti bukannya hutang kalian lunas, malah hutang kalian itu semakin banyak. Nah, jadi gali lubang tutup lubang. Misalkan kalian galbay dari satu aplikasi, misalkan Akulaku. Nah, misalkan Akulaku kemudian kalian tidak mampu bayar atau gagal bayar Akulaku ya. Nah, kemudian kalian ngajukan pinjaman di aplikasi Julo misalkan untuk menutupi hutang yang ada di aplikasi Akulaku. Nah, tentunya kan kalian memiliki dua hutang di dua pinjol teman-teman, ya kan? Jadi semakin banyak bunganya juga otomatis semakin tinggi teman-teman ya. Nah, jadi saya sarankan jika kalian galbay pinjol ya sudah galbaykan saja. Ini solusinya teman-teman ya. Itu solusinya. Jika kalian memaksakan untuk membayar dengan cara gali lubang tutup lubang, kalian akan terus menderita terus-terusan teman-teman ya. Hidup kalian itu gak akan tenang. Jadi solusinya galbaikan saja jika kalian tidak memiliki uang untuk membayar pinjolnya teman-teman. Nah, nanti jika kalian ada niat baik ya untuk membayar pinjol ya, sudah ada uangnya ya, kalian silahkan bayar ya, itu terserah pada diri kalian masing-masing ya. Intinya kalian kalau misalkan galbay di hari ini, misalkan di awal tahun 2024 ya sudah galbaikan saja, jangan memaksa mengajukan pinjaman lagi untuk menutupi hutang di pinjaman online yang kalian galbay. Jadi intinya kalian itu harus kuat mental dulu ya, harus kuat mental walaupun itu diteror oleh pihak DC atau debt collector ya, kalian itu gak usah takut. Debt collector itu tidak akan ini ya teman-teman ya, tidak akan melakukan kekerasan penagihannya. Mereka juga sudah ada SOP-nya, apalagi pinjol yang sudah legal. Jadi ada undang-undangnya, ada SOP-nya yang sudah diatur oleh OJK. Jadi penagihannya itu ada bertahap-tahap teman-teman ya. Biasanya kan seperti ini, diteror dengan cara ditelepon ya, seperti itu. Ya, terus kemudian di chat lewat WhatsApp seperti itu kan. Nah, jadi itu penagihannya seperti itu saja teman-teman. Nah, nanti jika sudah tidak mempan, kalian itu abaikan ya. Intinya abaikan saja, gak usah direspon ya. Supaya kalian itu tidak ngedon. Kalau ngelihat chatan atau ancaman, pasti kalian itu ngedon teman-teman kalau belum kuat mentalnya. Nah, jadi misalkan saya sarankan itu abaikan saja. Jangan diangkat teleponnya, kemudian jangan dibalas chatnya. Intinya seperti itu. Nah, misalkan DC datang ke rumah, ya silahkan datang ke rumah. Itu hadapi sama kalian ya. Emang itu resikonya teman-teman. Jadi kalian itu gak usah takut intinya. DC itu tidak akan teriak-teriak kalau kalian punya hutang kepada tenaga kalian. Gak bakalan, mereka juga ada aturannya teman-teman ya. Jadi ada aturannya. Dan kalian misalkan berpikir kalau galbay itu bunganya semakin naik. Emang iya,
tapi ada batasannya teman-teman. Misalkan kalian hutangnya hanya 500.000, gak bakalan jadi 5 juta teman-teman ya. Jadi gak bakalan jadi 5 juta, gak mungkin teman-teman ya. Misalkan kalian hutangnya 1 juta dilaporkan ke polisi karena penipuan uang atau pencurian uang. Nah kan tidak. Kalian bisa ini saja, bisa misalkan dilaporkan ke polisi contohnya misalkan, tapi ini gak pernah terjadi ya. Setahu saya itu gak ada gitu teman-teman ya. Misalkan kalian hutang 500.000, kemudian dilaporkan ke polisi, ya mereka yang rugi kan, kalau polisi juga bayar kita kan. Jadi seperti itu kan. Jadi nggak usah takut kalau kalian galbay pinjol, ya sudah galbaikan saja. Galbay pinjol itu lebih indah daripada membayar. Jadi intinya kuatkan mental ya, intinya seperti itu. Kalau ada DC ke rumah, ya sudah samperin saja. Ngomong baik-baik, saya tidak punya uang untuk bayar sekarang. Nanti kalau saya punya uang, saya akan bayar. Jadi jangan sampai memaksakan. Jika kalian memaksakan membayar dengan cara mengajukan pinjaman di pinjaman online dengan cara tutup lubang, gali lubang tutup lubang, itu malah bikin kalian nambah sengsara. Nah jadi saya sarankan seperti itu, kuatkan mental dan hadapi. Emang itu resikonya, ditelepon, di chat, didatangin DC, itu resikonya teman-teman. Jadi gak usah takut masalah data kalian itu. Memang kalau pinjol yang legal itu kalian kena selek ya, jadi data kalian itu jelek. Ya gak apa-apa, gak apa-apa. Daripada kalian sengsara, gak apa-apa. Kalau kalian di backlist data kalian, ya otomatis kan kalian tidak bisa mengajukan pinjaman lagi. Jadi kalian itu aman, tidak akan pernah punya hutang lagi nantinya. Nah jadi saya sarankan seperti itu ya. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.